Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, saya mau bertanya Bang Andi. Barusan saya selesai ber-DN, sudah 2 malam berturut-turut. Tapi kenapa ya, mulut saya selalu terbuka mendongak ke atas. Dan tadi tiba-tiba ada yang mau keluar dari mulut saya, dan tubuh saya langsung bergigil, dan sampai sekarang saya merasakan ada yang mau keluar di dalam badan saya. Cuma saya ingin bertanya sama Bang Andi, ingin pencerahannya tentang apa yang saya alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamaru. Jadi mengenai mulut menganga atau kepala itu mendongak ke atas, itu adalah sensasi tarikan jiwa ya. Dapat kita ambil pelajaran, begitulah cara kita mati nanti. Mengapa banyak kita jumpai orang yang meninggal dunia, orang yang mati selalu matanya ke atas. Disitulah rahasianya arah jiwa pulang kepada Allah ya. Disitulah arah dicabutnya nyawa ya. Nggak ada mata ke samping, mata ke bawah, jarang. Selalu yang ada itu mata ke atas. Itu arah tarikan jiwa. Waktu jiwa itu ketarik, mata itu mengikuti, makanya mata itu terbelalak ke atas. Yang kedua, ketika dayanya terlalu kuat, tarikan itu terlalu dahsyat, terlalu kuat, maka akan ada efek pada jasad. Efeknya apa? Ya mulut kita jadi terbuka, menganga. Begitu juga orang mati, banyak kita jumpai orang meninggal dunia, orang mati mulutnya menganga. Karena apa? Tarikan jiwa itu. Bahkan ada juga kita menjumpai orang yang meninggal dunia ya kaku tubuhnya. Biasanya yang terlalu kaku itu karena ditarik secara paksa. Ya. Nyawa itu dicabut secara paksa, tidak lembut, kasar, terlalu dipaksa, maka akan berefek pada jasad. Jadi sebenarnya proses sakratul maut itu kita bisa menentukan ini orang beriman atau bukan beriman, ini dicabut nyawanya lembut atau kasar, itu bisa kita lihat sebenarnya. Ada ilmu di situ. Nah, dalam zikir nafas ini juga ada pelajaran mati sebelum mati ya. Proses-proses kematian itu kita harus hafal. Begitulah nanti kita mati. Arah tarikan jiwa itu kita harus hafal. Jadi ini saya mau sedikit membagikan tips. Mungkin selama ini saya nggak pernah buka, ya belum ada perintah dan juga belum ada banyak teman-teman yang bercerita. Tapi karena sudah terlalu banyak yang bercerita, maka saya buka ini. Yaitu istilahnya penutup ya. Dalam berzikir nafas, terkadang kita itu akan merasakan yang namanya sensasi yang sangat dahsyat, daya yang sangat besar, getaran-getaran yang hebat, macam-macam lah, tergantung orangnya, tergantung kepekaan rasanya. Lantas setelah kita selesai mengamalkan zikir nafas, di situ akan ada reaksi pada jasad kita ya. Akan ada efek, tapi sebentar tuh efeknya, sebentar tapi nggak lama. Apa saja bang efeknya bang? Saya bergetar bang, kadang saya menggigil bang, kedinginan, dayanya terlalu dahsyat, terkadang saya itu goyang-goyang sendiri bang, macam-macam kan. Itu bagi yang murni. Tapi ada juga bagi yang bagi yang tidak lurus, mungkin di dirinya masih banyak berhala-berhala diri, masih banyak kodam, masih banyak antu blau. Di situ akan ada benturan energi. Terkadang kita juga jadi sakit ya. Jadi saya kasih penawarnya ya, ini silakan dicoba
Jadi teman-teman kalau setelah zikir nafas kadang merasa blank, bang saya kok kosong, kayak blank, saya kayak orang pitam melayang, ini ubun-ubun saya kok ketarik terus bang, ini kayak ada yang mau keluar bang. Itu sebenarnya tarikan jiwa ya. Kalau bahasa saya istilahnya masih setengah-setengah jiwanya, belum full masuk ke jasadnya ya. Ibarat kata satu kaki di langit ya, kaki kiri di langit, kaki kanan di bumi kan. Jadi belum netral ya. Jadi bagaimana bang biar menetralkannya? Ambil air putih segelas ya, ambil air putih segelas, bacakan doa Al-Fatihah sekali aja lah, syarat aja itu Al-Fatihah sekali. Lalu kita minta, ya Allah jadikanlah ini, air ini sebagai penetral dayamu ya Allah, biar fisikku kembali normal, biar aku tidak bergetar-getar hebat lagi ya kan, biar normal kita. Minta doa kepada Allah seperti itu. Lalu setengah gelas itu, air yang setengah gelas itu kita seperti ambil air wudhu, kita cuci muka kita cuci kepala kita, ubun-ubun, cuci tangan kita, cuci kaki kita ya. Itu pokoknya sebagai penetral. Lalu setengah gelas lagi, tadi kan kita sudah habiskan air setengah gelas. Nah yang sisanya yang setengah lagi kita minum seteguk demi seteguk. Jadi setiap teguk kita zikir Allah. Begitu kita telan teguk demi teguk itu, kita langsung dalam hati sebut Allah. Teguk lagi Allah, gitu terus sampai air itu habis ya. Nah jadi kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah dayanya akan kembali murni, kembali netral. Dan awalnya kita mungkin bergetar, hilang getarannya. Awalnya kita mungkin suka melayang ya, perasaan kita ini kayak orang pitam, enteng, melayang kayak orang fly ya, itu nanti akan hilang sendiri. Habis itu yang badan kita bergetar-getar, goyang-goyang, nanti itu akan hilang sendiri. Jadi dia akan netral. Itu istilahnya penutup ya. Jadi diingat-ingat setiap kita selesai berzikir nafas. Tapi kalau kita sudah, misalnya saya DN nggak ada bang goyang, saya DN nggak ada bergetar, saya DN biasa aja, selesai DN biasa aja ya, nggak usah. Tapi kalau kita setiap ber-DN itu masih suka ketarik-tarik ya, kadang kan jiwa ini masih mau lompat ya, masih mau kesana ya kan. Nah ini yang bahaya. Kadang ada juga teman-teman yang berkendaraan ya setengah-setengah, banyak itu yang kejadian ngeblank dia. Itu yang bahaya. Kalau kita lagi berkendaraan jangan kita ikuti dayanya, bisa ngeblank kita. Jadi setelah berzikir nafas duduk timpu, kalau masih ada energinya itu masih tersisa, masih sering bergetar, nah lakukan seperti yang penutup yang saya bilang tadi. Setengah kita cuci muka, cuci kepala, ubun-ubun itu, cuci kaki, cuci tangan, setengah gelas. Setengah lagi kita minum teguk demi teguk dan berzikir Allah. Begitu telan Allah, teguk lagi Allah sampai habis. Itu juga bisa sebagai sarana meruqyah diri sendiri. Kalau memang benar di diri kita ada yang nggak beres ya, ada hantu blau, ada jin, ada setan, insya Allah bersih. Pokoknya doanya terserah mau doa apa saja. Kalau saya pakai Al-Fatihah sekali aja. Lalu kita minta, ya Allah jadikan air ini sebagai penawar, sebagai obat, sebagai penetral daya, biar saya tidak bergetar lagi, biar saya normal kembali. Minta doa seperti itu, lalu cuci muka kita ya, habiskan setengah gelas, setengah lagi kita minum teguk demi teguk sampai habis. Jadi untuk teman-teman yang lain, bagi berzikir nafas kadang kan ada juga yang seperti itu, sering. Makanya ini saya baru buka ini, karena selama ini
jarang yang bercerita. Setelah banyak yang bercerita baru saya buka, ya. Jadi kita berzikir nafas itu nanti netral. Kadang ada juga macam-macam lah. Ada yang setelah berzikir nafas begitu selesai istrinya pun nggak kenal ya. Ya kan, kosong dia, istrinya sendiri nggak kenal, kan bahaya itu. Makanya kita tutuplah, minum air itu sebagai penutup. Mudah-mudahan ini manfaat, silakan dicoba, nanti rasakan sendiri perbedaannya ya. Dan di situ hati kita jadi tenang, adem, enak, energinya pun enak. Mudah-mudahan ini manfaat untuk yang lain, tolong nanti diulang-ulang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.